Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. kami dari Rombel A izin untuk presentasi tentang materi hari ini berjudulkan Observasi Retail Mr. DIY berdasarkan persepsi visual. Perkenalkan, nama saya Aura Kusnul Salsabila dengan NIM belakang 17. Perkenalkan, nama saya Najwa Hanum Asa Arkian dengan NIM belakang 008. Saya Anggita Maharani dengan NIM belakang 06. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Uzril dengan NIM belakang 34. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang landasan konseptual yang dimana ada dua materi tentang teori Gestalt atau Max Wertheimer dan teori top-down Richard Gergely dengan hasil observasi dan pembahasan yaitu satu hasil wawancara dan dua analisis aspek visual. Yang Jadi, pertama oh, adalah pendahuluan psikologi persepsi. Kajian persepsi visual sangat dibutuhkan dalam dunia akademik dan profesi, yang berarti kita mempelajari gagasan yang diciptakan di mana dunia tersebut adalah dunia persepsi. Karena itulah kita sebagai seorang seniman atau desainer perlu mempelajari tentang persepsi dan bagaimana kita mempelajarinya. Dalam laporan proyek observasi ini, kami mengobservasi suatu kios bernama Mr. DIY yang menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang sangat terjangkau. Toko ini terkenal karena menawarkan produk-produk yang beragam seperti peralatan rumah tangga, perkakas, barang elektronik, aksesoris mobil, mainan, alat tulis, dan produk kecantikan. Filosofi utamanya adalah always low price atau selalu harga terjangkau, yang membuatnya populer di kalangan konsumen yang mencari barang adalah karena kualitasnya yang tinggi tapi dengan harga yang ekonomis. Dalam kesempatan kali ini kami akan mengobservasi retail tersebut dalam proses psikologi persepsi. lanjut tentang teori Gestalt atau Max Wertheimer yang Oke, akan di sini saya menjelaskan tentang teori Gestalt. Oke, jadi teori Gestalt ini dirancang untuk membantu pelanggan menemukan produk dengan tata letak dan terorganisir. Dengan kategori yang jelas, warna kuning yang mencolok kerap dijadikan elemen visual dan branding yang membuat banyak sekali pengunjung secara cepat memahami layout dan identitas toko secara visual, yang membuat daya tarik lebih meningkat. Hal tersebut juga sangat relevan dengan teori Gestalt. Pada tahun 1880 sampai 1943, disebut sebagai pionir yang awal mula dipopulerkan oleh Gestalt sebagai sebuah kajian psikologi. Lanjut. Berikut 6 prinsip dari teori Gestalt. Yang pertama ada proksi atau kesatuan, yang kedua ada kesamaan, ketiga kelanjutan, keempat kefokusan, kelima kesimetrisan, dan keenam penutupan. Lanjut. Untuk selanjutnya yaitu berupa teori top-down dari Richard Georgi. Teori persepsi visual top-down berkaitan erat dengan bagaimana pelanggan membentuk kesan mereka terhadap Mr. DIY. Berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan harapan mereka, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Richard Georgi yang menyatakan bahwa persepsi dipengaruhi tidak hanya rangsangan sensorik dari lingkungan, tetapi juga oleh proses kognitif seperti pengalaman dan harapan dalam pikiran seseorang, di mana otak menggunakan informasi yang ada, yaitu ingatan, pengalaman, konteks, untuk menafsirkan rangsangan yang diterima indranya. Pelanggan Mr. DIY sendiri, improvement mungkin sudah mempunyai ekspektasi terhadap tata letak toko, harga, dan jenis produk yang dijual berdasarkan kunjungan ke toko lain dan pengalaman berbelanja di retail serupa. Ketika mereka melihat papan nama berwarna kuning yang konsisten, barang dagangan transparan,
dan ruang iklan yang ditempatkan dengan baik. Mereka mengaitkan dengan pengalaman positif di masa lalu. Persepsi konsumen terhadap kualitas dan harga produk Mr. DIY juga dipengaruhi oleh asosiasi tersebut, sehingga mereka merasa lebih aman dan percaya bahwa mereka akan lebih cepat menemukan apa yang mereka butuhkan di toko. Informasi visual diserap melalui mata, namun cara pelanggan menafsirkannya sangat dipengaruhi oleh faktor top-down seperti pengetahuan dan pengalaman masa lalu. Jadi sedikit menambahkan tentang 6 prinsip Gestalt. 1. Proximity itu dalam persepsi manusia biasanya ketika melihat elemen atau objek yang berdekatan maka dianggap sebagai sebuah satu kesatuan. Dan similarity dalam persepsi manusia biasanya ketika melihat elemen atau objek yang memiliki warna, bentuk, ukuran, atau orientasi yang serupa dianggap saling berkaitan atau menjadi bagian dari suatu kelompok. Dengan kata lain, gambar-gambar yang diidentifikasi memiliki kesamaan dalam bentuk, warna, ukuran, maupun tekstur. Lalu continuity dalam persepsi manusia, sewaktu melihat elemen atau objek, maka mata secara otomatis akan mencari lintasan yang terhalus dan menciptakan secara alami kontinuitas apa yang bisa dilihat bahkan di tempat yang tidak terlihat secara langsung. Fokus atau kefokusan, ketika melihat suatu elemen atau objek yang diantaranya melihat menonjol, maka akan menjadi suatu pusat perhatian. Simetri, dalam persepsi manusia, ketika melihat objek atau elemen yang berbentuk simetris, akan menganggap yang lebih baik ketimbang bentuk yang tidak simetris. Dan yang terakhir tentang closure, orang-orang menyukai hal-hal yang sederhana dan sesuai dengan konstruksi yang sudah ada di kepala mereka. Karena hal ini, orang-orang cenderung menganggap sekumpulan elemen individu sebagai sebuah elemen tunggal yang mereka kenal ketika ada elemen yang hilang. Dengan kata lain, manusia cenderung melengkapi bentuk yang tidak sempurna atau tidak lengkap menjadi bentuk yang lebih utuh sesuai pikiran mereka. Lalu di bagian wawancara. Pada wawancara tanggal 27 September 2024 di jam 2 sampai setengah 4 waktu Indonesia Barat, kami sudah meriset beberapa nama di sini pada toko Mr. DIY. Yang pertama ada Karna, berusia 31 tahun, berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Tanggapan dia tentang toko itu seperti yang ada di PPT ini. Dia bicara bahwa di dalam toko itu lengkap dan rata-rata semua barang ada dan menjadikannya dia dan anak dia menjadi tertarik di toko itu. Dan yang kedua, ada Citra yang berusia 17 tahun sebagai pelajar SMA. Rata-rata respon mereka sama, karena toko ini menarik, lengkap, dan semua kebutuhan ada di situ karena memang branding tokonya yang seperti itu. Dan Pangsa Ningrum 27 tahun sebagai ibu rumah tangga. Dan juga Dendi Ekas dan juga Putri Hapsari yang merupakan pelajar SMA. Lalu mereka juga sering mampir ke situ karena tempatnya luas, lebar, dingin, dan banyak hal-hal menarik. Lalu lanjut analisis aspek visual. Selanjutnya adalah analisis aspek visual. Yang pertama, logo. Logo yang besar terletak di depan retail membuat retail sangat mencolok dan menarik konsumen. Logo yang menampilkan teks Mr. DIY yang ditulis dengan huruf kapital dan jelas, warna yang dominan kuning, memberikan kesan ceria dan energik. Yang kedua adalah penataan rak sesuai dengan kategori. Penataan rak yang sesuai dengan kategori ini dapat memudahkan konsumen untuk mencari apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga adalah bagian kasir yang terdapat warna yang berbeda dari sebagian besar isi toko. Penempatan kasir tepat di depan pintu masuk dengan warna hitam dan coklat yang mencolok membuat konsumen dapat
dengan mudah mencari kasir. Selanjutnya adalah rak-rak berisi mainan anak-anak. Ada sekitar 4-6 rak penuh berisi mainan anak-anak yang disusun secara rapi, mulai dari anak laki-laki dan anak perempuan dan juga balita, membuat para konsumen memiliki banyak pilihan dan mudah menemukan apa yang mereka cari sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah warna lampu toko yang cerah. Warna lampu toko yang cerah membuat toko ini memiliki kesan yang modern dan membuat toko terlihat jelas dan terkesan lebih luas. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.